Sukses sekali nih Om Lancar. Ya, alhamdulillah sukses sekali ya. Temu kangen artis-artis lintas generasi. Jadi selama ini kan artis ini kan ada gap antara yang senior, junior, itu ada gapnya. Yang senior merasa lebih dahulu, yang junior merasa juga bahwa dia juga lagi sedang on-onnya gitu ya. Nah, ini saya pertemukan, jadi jangan ada merasa gap. Jadi kita persatukan bahwa sesama artis kita harus bersatu untuk menegakkan kebudayaan, kesenian untuk negara Republik Indonesia. Tapi Bang kan nggak mudah nih mempersatukan generasi ke generasi itu sendiri. Nggak mudah itu kalau orang yang tidak mengerti. Kalau saya bisa gampang sekali, sebentar aja saya pertemukan semua. Gampang kan? Sebentar aja, nggak lama, berapa hari, seminggu saya teleponin semua, oke. Jadi kalau bilang susah, itu karena nggak mampu pemimpinnya. Karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memimpin artis-artis ini menuju ke suatu gerbang kebahagiaan. Dan dukung negara Republik Indonesia tercinta. Karena apa? Artis ini kelihatannya begitu saja kan. Tapi apa yang sudah dibuat oleh para artis luar biasa. Lalu kesenian dan kebudayaan. Bayangin, di masa pandemi di mana rakyat semua tercekam suasana yang mencekam, semua terhibur dengan adanya sinetron, adanya film, adanya musik, adanya penyanyi-penyanyi. Jadi sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Tapi bentuknya adalah dalam segi kesenian dan kebudayaan. Nah, maka itu menurut John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jadi, jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepada kita, kepada kalian, tapi tanyakan kepada diri kalian, apa yang sudah kalian berikan kepada negara. Memberikan negara enggak, malah menggerogoti uang negara. Jadi koruptor, jadi bajingan, jadi segala macam. Seniman tidak. Seniman berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka itu saya harus persatukan. Harus ada rasa persamaan sesama para artis. Jangan merasa senior, jangan merasa junior. Semuanya adalah untuk bangsa Indonesia. Itu tujuan saya mengadakan acara pada hari ini. Dan ini akan diikuti terus. Ya mungkin karena keadaan masih pandemi nggak bisa begitu banyak, tapi cukup 80 orang tadi, artis-artis top semua loh yang datang, ya kan? Penyanyi ada Lea Simojuntak, ya kan? Ada Victor Huta Barat, ada Iis Subianto, ada Grace Simon, ada Ermi Kulit, begitu juga pemain film, ada Roy Martin, ada Duyan, semua lengkap. New Arnas ini sendiri mungkin ada makna apa sih Bang? Tidak ada makna apa-apa. Artis nasional, namanya aja artis nasional. Jadi artis nasional ini harus bersatu untuk berkarya. Karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah karya, jangan omong doang. Yang omong doang banyak. Menjanjikan itu PHP, pemberi harapan palsu. Enggak, kita berkarya, bukan memberi harapan palsu kepada bangsa ini. Om Anwar, mungkin melihat sekarang banyak sekali seniman muda yang juga berprestasi gitu di bidangnya, dari pemain musik maupun pemain film. Seperti apa Om dari Om Anwar sendiri? Bagus, Senior gitu. bagus. Karena generasi kami ini kan gak lama lagi habis. Siapa yang akan menggantikan kalau nggak ada yang muda-muda, yang hebat-hebat, yang melebihi kehebatan kami? Itu bagus sekali, saya sangat setuju. Berkarya terus, yang muda-muda. Membuat suatu hal kreasi yang baru, segala hebat. Nah mungkin Om, untuk Arnas sendiri ini dibangunnya kapan oleh artis-artis senior seperti itu, seperti Om Arnas? Sebetulnya udah lama artis ini, Arnas ini kita bangun. Tetapi dua kali pertemuan dulu sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi kita nggak bisa ada pertemuan. Nah ini karena pandemi udah melandai, ya udah baik. Tapi kita tetap mematuhi prokes, ya kan? Masker, masuk ke dalam ruangan harus di antigen dulu. Yang positif nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillah semua artis, semua kru TV, semua
media negatif semua, luar biasa. Akan jadi agenda tahunan nggak Om? Akan jadi agenda tahunan nggak dirutinkan Om? Apa? Akan jadi agenda rutinan nggak? Akan jadi rutin, tapi mungkin kalau terlalu cepat juga nggak enak ya. Terlalu setahun lagi suasana udah kangen banget, ketemu lagi kita. Dalam suasana kalau pandemi nggak ada ya jangan seperti ini, bisa 500 orang bisa. Mungkin untuk syarat menjadi Arnas sendiri, menjadi anggota Arnas sendiri, apakah memang harus artis Harus. atau seniman? Namanya artis nasional, artis yang berkelas nasional. Nah, senimannya itu apakah yang dari seni junior juga boleh ikut atau Enggak. seperti apa? Kita adalah artis film, artis sinetron, artis penyanyi. Tapi yang kalau yang baru-baru itu belum bisa untuk masuk. Bisa yang sudah ada karyanya. Seperti ada tadi Sania Marwa, ya kan? Dia udah main film berapa banyak sinetron. Ya kan ada Angela Gilsa, udah banyak berapa kali main film. Main sinetron. Banyak. Ada Rudy Harlino. Ada Giovanni Tobing. Ada Ben Kasyafani. Udah semua yang udah berkarya. Yang ada karyanya sebagai nasional loh, karya nasional. Nah kalau yang belum, berkarya dulu. Rebut dulu prestasi, lalu bisa masuk ke Arnas. Nah, ngobrolin soal karya nih Om. Om sendiri kan sudah banyak nih karya-karyanya. Bagaimana sih Om jatuh bangunnya seperti itu? Mungkin bisa diceritakan kembali. Saya nggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh. Sejak main film 3 tahun lalu, naik terus, saya nggak pernah jatuh. Karena saya berkarya. Mungkin Saya? lebih ke suka dukanya. Ya. Kalau suka dukanya, saya kira banyakkan sukanya pada dukanya. Nggak pernah jatuh loh. Dan tetap ada terus di TV. Kalau orang nggak kenal saya Anwar Puari, berarti dia tidak punya TV. Iya, Iya, Benar, Om. benar, Om. Itu kan. Tapi New Arnas ini sendiri bakalan mewadahi nggak sih, Bang? Artinya gini, ketika si artis ini ada masalah terus dibantu gitu masalah. Kalau ada masalah, dibantu. Ya. Dan kita juga ada uang iuran. Uang iuran kalau ada anggota kita yang dapat musibah, apa kita bantu. Tapi kita uang iurannya itu uang ringan sekali. Satu bulan untuk satu orang artis itu 50.000 sebulan. Tapi kita banyak anggota kita udah 160 orang. Semuanya artis-artis ternama sudah. Itu dalam jangka waktu berapa lama tuh, Bang? Yang ini Arnas ini dalam waktu 2 tahun ini. 2 tahun. Oh, mungkin sedikit tadi kan kita lihat juga Om begitu bahagianya ketemu sama teman-teman. Ya sama- bahagia banget. Itu Ada yang temu 10 tahun lebih nggak ketemu. itu jadi mungkin jadi salah satu obat bagi Om juga sih, karena kan kita tahu sebelumnya mohon maaf habis ditinggal sama Iya. tante Iya. gitu, sama anak juga Iya. Om, seperti itu. Tapi saya ditinggal istri dan anak. Tapi saya berduka cuma 3 hari. Memang tidak terlalu berlarut-larut ya Om. Iya, tidak boleh. 3 hari itu saya goyang. Saya menangis. Saya di kamar. Saya tidak mau terima telepon dari manapun. Oke. Nah, saya berduka. Tapi 3 hari. Lebih dari 3 hari, kalau kita terus berduka juga, kita menghujat Allah. Berarti nggak ikhlas kita. Ini ketitipan semua. Anak, istri, saya sendiri titipan Allah. Kapan dia mau ambil, anytime bisa. Nggak ada kita bisa protes. Nanti dulu, nggak bisa. Jadi kita harus ikhlas. Nggak boleh kita berkata. Bukan berarti kita tidak menyayangi keluarga kita yang meninggalkan kita. Iya. Tetapi yang penting kita doakan dia terus. Setiap sholat, habis sholat, doakan dia. Supaya berikan kelapangan di kubur dan kemudahan-kemudahan yang lain di akhirat. Tapi namanya ditinggal teman hidup gitu, mungkin Ya, ada rasa kesendirian. hampir 51 tahun loh. Nah, Saya ditinggal istri saya goyang. Tapi saya kan punya iman. Bahwa ini kan selalu Allah menitipkan istri saya kepada saya hampir 51 tahun loh. Kurang apa lagi coba. Saya bahagianya. Ya diambil, iya sedih, susah, saya kehilangan. Sebagian jiwa saya hilang, pergi. Tapi 3 hari, sudah itu enggak. Kita harus, life must go on, kehidupan harus berjalan. Ada anak-anak yang harus dipertanggung jawab, yang harus saya biayai. iya. Ada cucu-cucu yang harus dibantu, biayai. Nggak bisa saya bersedih hati. Dan nggak boleh bersedih hati itu. Kita terima semuanya. Tapi bukan bersuka cita, ya kan? Tapi kita terima. Inilah yang sudah aku dapatkan. Nah, mungkin Allah, kita tidak bisa seuzon. Merasa berprasangka buruk dengan Allah. Apa yang diberikan pasti yang terbaik. Ya. Istri saya diambil
Itu juga terbaik buat istri saya. Istrinya 3 tahun loh. 3 tahun mengalami cuci darah. Bayangkan sakitnya, 5 jam sehari setiap kali cuci darah. 2 kali seminggu. Nggak tega saya dari situ. Mungkin juga Tuhan diambil. Ya. Habis penderitaan di dunia. Alhamdulillah mudah-mudahan di akhirat dia tenang. Saya yakin istrinya hidup tenang. Karena orangnya luar biasa. Dia menjaga, merawat saya dengan hidupnya. Rasa rindu, rasa kangen pasti ada Om ya. Wah, luar biasa. Kesempatan untuk mengobati. Luar biasa, terutama di malam hari. Bangun, biasa ada istri, nggak ada. Nangis loh. Tapi gimana? Mau nyesali Allah? Enggak. Ini cobaan buat saya. Berarti Tuhan akan memberikan saya mungkin yang lebih apalah gitu. Lebih baik atau yang gimana. Termasuk kehilangan anak juga. Iya, Om, Om. ya? Ya, anak sulung loh. Anak sulung yang sudah punya cucu loh anak saya. Oke. Ya, harapan-harapan yang mana? Harapan buat Arnas nih Om, depan Om. Harapan anak saya ya life must go on. Hidup ini dijalani. Ya, dijalani. Dan satu hal harus dekat dengan Allah. Saya bisa kalau kangen gitu ngeliat foto kah atau gimana Om? Apa? Untuk menghilangkan Kalau ketika kangen lagi sedang gitu. rindu nih Om. Ya Lihat sedang foto hidup, atau baca apa. zikir, Oke. berzikir, zikir aja, hilang. Apalagi tahajud, habis tahajud, zikir, terus sampai nunggu subuh, sholat. Merasa kita Oke. bahwa kita tuh harus tetap bersyukur. Gimana juga tetap bersyukur. Kan sampai sekarang masih diberikan nyawa loh. Udah bersyukur gitu. Bangun pagi-pagi, lihat, wah masih hidup saya. Banyak orang bangun pagi udah nggak ada kan. Tiba-tiba ada meninggal dalam tidur banyak sekali. Jadi merasa kesepian nggak sih Om? Sangat, Sangat kesepian Om. Ya? sangat kesepian. Tapi karena ada Allah, ada Tuhan, hilang kesepian itu. Itulah gunanya kita dekat dengan Allah. Termasuk bertemu dengan teman-teman seperti hari ini gitu Om. Apalagi teman-teman hari ini, waduh luar biasa. Kebahagiaan yang tidak terhingga. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun saya belum pernah ketemu. Om udah tangi makam dari istri sama anak belum sih? Kan kita waktu ketika pemakaman Setiap Jumat saya ke makam. Setiap Jumat. Jumat pagi, makam. Mendoakan supaya dia dilapangkan di alam kubur, kirimkan Al-Fatihah. Itu aja. Gak ada yang kita minta apa-apa. Minta supaya dia dilapangkan. Dimaafkan semua kesalahannya, apakah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kita dimaafkan. Mohon dilapangkan kuburnya. Diberikan kepadanya angin surga. Oke.